Yang paling dahsyat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diucapkan dengan benar, itu belum minta pun Allah bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan dalam hidup, walaupun permintaan itu belum diucapkan. Ada orang yang belum minta langsung dipenuhi, begitu Bismillahirrahmanirrahim, minum, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i satu kali kemudian berdiskusi tentang apa? Ini guru dengan murid, tentang rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik, ada jenis rizki yang tidak perlu diikhtiarkan dengan ikhtiar manusia. Dekati pemilik rizkinya maka akan diturunkan. Kata Imam Syafi'i, ya guru, harus ikhtiar dulu baru diturunkan. Dalilnya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki yang telah ditetapkan akan diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Quran surah kedua ayat ke-168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi jami'a. Hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yai manusia, ayo semuanya cari makan, kerja supaya dapat bagian dari makanan dengan halal dan thayyib. Kerja dulu baru dapat. Tidak sepakat, wajar, tapi saling menghormati di situ. Al-Imam Asy-Syafi'i pamit dulu, begitu keluar kemudian mendapati satu kebun anggur sedang panen. Begitu lewat, ada tawaran, "Oi, anggurnya banyak, siapa yang mau bantu panen, boleh ambil dari situ." Maka datanglah Imam Asy-Syafi'i ikut bantu di situ. Begitu selesai, diberikan bagian anggur yang segar, besar, enak, di tengah suasana panas yang sedang menerima. Maka ketika menerima anggur itu senang, Masya Allah. Bukan karena terima anggurnya, karena ingat diskusi beliau dengan gurunya. Kata beliau, kerja dulu, baru dapat anggur. Kalau tadi saya lewat saja, nggak bantuin metik anggur, nggak akan dapat si anggur ini. Maka terbersit di kepalanya, beliau mendapatkan kebenaran dari pendapatnya. Maka pulang ke gurunya, dicuci anggurnya, disiapkan, dihidangkan dengan Masya Allah, cara menghidangkan yang sangat luar biasa beradab. Begitu kemudian bertemu gurunya, guru, Masya Allah, tadi aku lewat di perjalanan, ada orang yang sedang memanen anggur, aku ikut ke situ. Saat aku bantu, kemudian dikeraskan kalimat ini, pada bagian terakhir, ditekankan. Saat aku bantu, tiba-tiba aku diberikan bagian dari bantuan itu. Dapatlah anggur ini. Coba, beliau tidak mengatakan, guru pendapat saya benar nih. Tadi buktinya saya dapat anggur dulu, kerja dulu, baru dapat anggur. Kalau saya nggak mampir, nggak dapat anggur ini. Perhatikan adab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, guru, begitu saya bantu, diberikanlah saya bagian anggur ini. Kalimatnya ditekankan. Al-Imam Malik tersenyum, kemudian tertawa. Fatabassama dhahika. Tersenyum, tertawa. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya sebelum kesini, waktu akan mengajar, siang-siang terik panas, saya membayangkan bagaimana nikmatnya kalau makan anggur yang besar, enak dan indah. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Bayang? Saya keluar mau mengajar, panas terik begini, membayangkan nikmatnya kalau ada anggur yang besar, yang enak. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Kedua pendapat mereka benar. Satu ikhtiar, satu yang kedua mendekati Allah. Karena ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Dan keduanya tertawa bersama, makan anggur bersama. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda untuk minum teh bersama. Nggak harus saling melaporkan. Paham ya? Jelas. Diskusi, datang belajar. Itu biasa saja gitu. Ya, itulah. Nah, yang mau saya kembalikan ke sini, perhatikan maknanya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan sebelum dia meminta. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan langsung mendapatkan sifat Rahman Allah di dunia? Dan langsung bernilai pahala? Karena tidak semua ternyata yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat minum, minumannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat makan, makanannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat bekerja, hartanya menjadi berkah. Kalau berkah, asasnya manfaat. Dari semua harta yang Anda kumpulkan di rumah, berapa yang bermanfaat? Baju, pakaian, kendaraan. Ayo lihat koleksi kendaraan Anda. Berapa kali dipakai ke masjid? Berapa kali digunakan ke majelis ta'lim? Pakai dunia saja. Kalau cuma dipakai dunia, jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa. Coba lihat, banyak orang punya kendaraan. Pakai hanya untuk weekend saja. Pakai hanya untuk tamasya saja. Pakai untuk hanya kepernikahan. Banyak yang seperti itu. Anda jangan dulu bangga. Pertanyaannya, semua itu dihisab. Pernah nggak dipakai ibadah? Itu bukan nama di pakaian Anda tuh. Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Ayo. Jangan-jangan ada helai pakaian belum pernah dipakai ibadah. Itu pena Anda tuh yang dipakai menulis. Pernah nggak dipakai menulis pada kebaikan?
nulis hadis satu aja, nulis ayat Quran untuk dihafalkan, nulis catatan untuk mengingatkan Anda dengan Allah, tuliskan. Karena kalau dihisab nanti bisa lebih mudah. Minimal pulpen itu akan berkata, saya pernah digunakan oleh si fulan pemilik saya ya Allah untuk mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan.